Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Bahar sedang ceramah, tetapi wajar ya manusia ada salahnya, salah menyampaikan ceramahnya ini ya, dan langsung digubris, dikritiki oleh Said Syekh Alwi ya, yang mana beliau juga keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi seperti apa tanggapan dari Syed Alwi? Mohon disimak sampai akhir biar nggak gagal paham. Kepala ente cerai, untuk perempuan nggak ada iddah, ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya, menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Bawa-bawa nama Rasul, ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi merusak syariat, haram. Jangan menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Meskipun beneran turunan Rasul, apalagi yang nggak jelas turunan Rasul apa enggaknya. Pokoknya siapapun ngaku umat Islam, ya harus ikuti aturan Allah dan Rasulullah, syariat dipakai. Seorang menantu lelaki boleh menikahi mantan ibu mertua dengan alasan jika istrinya itu diceraikan sebelum didukhul. Dukhul maknanya dari dakhala yadkhulu, artinya masuk, bukan berarti asal masuk pintu, tapi yang dimaksud ay al-jima'u, yakni jima alias kikuk-kikuk. Dengan alasan jika si istrinya diceraikan sebelum dijima, sebelum dicumbui, sebelum disetubuhi, katanya ibu mertuanya itu boleh dinikahi. Lalu bagaimana pandangan syariat, terlebih dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sunnah baginda Nabi dan penjelasan para ulama mujtahid? Karena yang kita ikuti, kita lebih serg dan lebih tenang jika mengikuti ulama mujtahid dibandingkan ulama kajajaden. Jelasin hukum menikahi ibu mertua setelah menalak anaknya sedangkan dia belum tidur bareng, jima dengan anaknya, Beb. Itu kemarin kan Anu udah jelasin. Ana waktu live kemarin Ana bahas tentang bab insaf. Itu Ana sabukul lisan. Sabukul lisan. Sabukul lisan itu adalah kesalahan dalam berbicara, kesalahan lidah. Maksudnya apa? Maksudnya lidah kehendak ingin berbicara A tapi lidah berbicara B. Jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan kehendak. Itu namanya sabukul lisan, kesalahan dalam berbicara atau lahan. Kemarin itu Ana bilang di video, apabila kita menikahi seorang anak, ya, apabila anak itu belum disetubuhi, maka kita boleh menikahi ibunya. Itu salah. Kebalik, bahasana tuh kebalik. Harusnya apabila kita menikahi ibunya, seorang janda, kalau belum disetubuhi maka boleh menikahi anaknya. Harusnya seperti itu. Sabukul lisan. Anak sabukul lisan. Dan sabukul lisan itu dalam dunia santri, dalam dunia pondok pesantren, itu biasa. Dalam kitab Al-Mankhul Al-Imam Ghazali, Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul, itu dijelaskan Imam Hanafi itu pernah melakukan lahan sabukul lisan. Dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Rabi'ah, Imam Abu Yusuf, Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i pernah melakukan lahan. Al-Imam Ibn Manzur mengatakan mihrab itu dinamakan mihrab karena tempat bagi imam ataupun khotib, yang dimana
bisa saja mereka berbuat salah atau melakukan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mihrab dinamakan mihrab karena dari kata harap. Jadi seorang imam dan seorang khotib itu harus siap memerangi dan siap diperangi. Jadi masalah lahan sabkul lisan itu masalah hal yang biasa kalau bagi orang-orang yang mengerti. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya begitulah. Anak nggak anggap pusing. Oke? Itu dari Nabi Adam. Nabi Muhammad itu bangsa Arabnya dari mana? Nabi Adam itu bapak moyang kita. Nabi Adam itu punya keturunan, turun sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh nggak ada bangsa Arab, semuanya sama. Nabi Nuh akhirnya punya 4 anak. Anak yang pertama namanya Kanaan, yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada kenabian ayahnya. Jangankan cuma anaknya Fulan bin Fulan, anaknya Nabi saja tidak beriman kepada kenabian, namanya Kanaan. Jadi jangan berharap karena anaknya si Anu kemudian dia jadi orang soleh, enggak. Karena ternyata anaknya Nabi Nuh itu bukan orang soleh. Satu, Kanaan. Baik, adiknya Kanaan bernama Syam. Syam ini punya keturunan, kemudian disebut dengan bangsa Smith. Bangsa Smith ini kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab, orang yang tinggi besar yang ada di Syarqul Awsat di Timur Tengah. Yang ketiga namanya Yafis. Yafis itu menurunkan kita, bangsa-bangsa kecil. Di mana itu? Di daratan Asia, termasuk Indonesia. Tubuhnya kecil mungil, kulitnya agak kecoklatan, berhidung pesek. Itulah keturunannya Yafis. Yang keempat, sambil pegang hidungnya, Bu. Oh, saya bukan keturunan bangsa Syam nih, saya Yafis. Yang keempat nama anaknya Ham. Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit gelap. Sam ini turun punya keturunan namanya Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Kenapa keturunan Sam bukan orang Arab? Karena dia berada di Irak. Irak itu orang Babil, Babilonia. Ini biar jelas sejarah Nabi, Pak. Ya, sejarah nabinya biar jelas. Dari mana asal usulnya? Ibrahim punya anak dari istri yang berasal dari Palestina, namanya Hajar. Lahir anak laki-laki bernama Ismail. Berarti Ismail itu terarabkan karena ibunya. Ibunya bangsa Arab Palestina. Ismail punya anak keturunan yang bernama Haidar. Haidar punya keturunan turun terus ke bawah. Salah satunya kemudian bernama Adnan. Adnan ini cikal bakal datuk moyang Nabi. Maka sering Nabi disebut dengan Arab Adnani. Turun lagi, turun sampai generasi kesekian belas, bertemulah kepada Hashim. Turun anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra namanya Abdullah, dan Abdullah punya putra bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah singkat. Nabi Muhammad itu bangsa Arabnya dari mana? Nabi Adam itu bapak moyang kita. Nabi Adam itu punya keturunan, turun sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh nggak ada bangsa Arab, semuanya sama. Nabi Nuh akhirnya punya 4 anak. Anak yang pertama namanya Kanaan, yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada kenabian ayahnya. Jangankan cuma anaknya Fulan bin Fulan, anaknya Nabi saja tidak beriman kepada kenabian, namanya Kanaan. Jadi jangan berharap karena anaknya si Anu kemudian dia jadi orang soleh, enggak. Karena ternyata anaknya Nabi Nuh itu bukan orang soleh. Satu, Kanaan. Baik, adiknya Kanaan bernama Syam. Syam ini punya keturunan, kemudian disebut dengan bangsa Smith. Bangsa Smith ini kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab, orang yang tinggi besar yang ada di Syarqul Awsat di Timur Tengah. Yang ketiga namanya Yafis. Yafis itu menurunkan kita, bangsa-bangsa kecil. Di mana itu? Di daratan Asia, termasuk Indonesia.
tubuhnya kecil mungil, kulitnya agak kecoklatan, berhidung pesek. Itulah keturunannya Yafis. Yang keempat, sambil pegang hidungnya, Bu. Oh, saya bukan keturunan bangsa Syam nih, saya Yafis. Yang keempat, nama anaknya Ham. Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit gelap. Sam ini turun, punya keturunan namanya Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Kenapa keturunan Sam bukan orang Arab? Karena dia berada di Irak. Irak itu orang Babil, Babilonia. Ini biar jelas sejarah Nabi, Pak. Ya, sejarah nabinya biar jelas. Dari mana asal usulnya? Ibrahim punya anak dari istri yang berasal dari Palestina, namanya Hajar. Lahir anak laki-laki bernama Ismail. Berarti Ismail itu terarabkan karena ibunya bangsa Arab Palestina. Ismail punya anak keturunan yang bernama Haidar. Haidar punya keturunan turun terus ke bawah. Salah satunya kemudian bernama Adnan. Adnan ini cikal bakal datuk moyang Nabi. Maka sering Nabi disebut dengan Arab Adnani. Turun lagi, turun sampai generasi kesekian belas, bertemulah kepada Hashim. Turun anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra namanya Abdullah, dan Abdullah punya putra bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah singkat. Nabi Muhammad itu bangsa Arabnya dari mana? Nabi Adam itu bapak moyang kita. Nabi Adam itu punya keturunan turun sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh nggak ada bangsa Arab, semuanya sama. Nabi Nuh akhirnya punya 4 anak. Anak yang pertama namanya Kanaan, yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada kenabian ayahnya. Jangankan cuma anaknya Fulan bin Fulan, anaknya Nabi saja tidak beriman kepada kenabian, namanya Kanaan. Jadi jangan berharap karena anaknya si Anu kemudian dia jadi orang soleh, enggak. Karena ternyata anaknya Nabi Nuh itu bukan orang soleh. Satu, Kanaan. Baik, adiknya Kanaan bernama Syam. Syam ini punya keturunan kemudian disebut dengan bangsa Smith. Bangsa Smith ini kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab, orang yang tinggi besar yang ada di Syarqul Awsat di Timur Tengah. Yang ketiga namanya Yafis. Yafis itu menurunkan kita, bangsa-bangsa kecil. Di mana itu? Di daratan Asia, termasuk Indonesia. Tubuhnya kecil mungil, kulitnya agak kecoklatan, berhidung pesek. Itulah keturunannya Yafis. Yang keempat, sambil pegang hidungnya, Bu. Oh, saya bukan keturunan bangsa Syam nih, saya Yafis. Yang keempat, nama anaknya Ham. Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit gelap. Sam ini turun, punya keturunan namanya Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Kenapa keturunan Sam bukan orang Arab? Karena dia berada di Irak. Irak itu orang Babil, Babilonia. Ini biar jelas sejarah Nabi, Pak. Ya, sejarah nabinya biar jelas. Dari mana asal usulnya? Ibrahim punya anak dari istri yang berasal dari Palestina, namanya Hajar. Lahir anak laki-laki bernama Ismail. Berarti Ismail itu terarabkan karena ibunya bangsa Arab Palestina. Ismail punya anak keturunan yang bernama Haidar. Haidar punya keturunan turun terus ke bawah. Salah satunya kemudian bernama Adnan. Adnan ini cikal bakal datuk moyang Nabi. Maka sering Nabi disebut dengan Arab Adnani. Turun lagi, turun sampai generasi kesekian belas, bertemulah kepada Hashim. Turun anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra namanya Abdullah, dan Abdullah punya putra bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah singkatnya. Nabi Muhammad itu bangsa Arabnya dari mana?
Nabi Adam itu bapak moyang kita. Nabi Adam itu punya keturunan, turun sampai Nabi Nuh. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu dia tadi tanggapan atau nasihat dari Said Syekh Alwi yang mana menerangkan lagi tentang hukum menikah dengan seorang janda kemudian cerai ketika belum melakukan hubungan itu, ya masih boleh ya menikahi anaknya, seperti itu ya teman-teman. Kalau tadi Habib Bahar kebalik, menikahi anaknya langsung ke ibunya. Dan ya tadi juga Habib Bahar langsung klarifikasi ya masalah tersebut. Ya, intinya semua manusia pasti mempunyai salah dan dosa ya, jadi nggak ada yang sempurna ya. Mudah-mudahan bisa lebih teliti lagi ya, maksudnya menyampaikan kepada umat. Oke, alhamdulillah, semoga Habib Bahar bin Smith sehat selalu, dan semoga Said Syekh Alwi juga sehat selalu, amin ya Allah ya alamin. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, semoga Allah panjangkan umurnya dan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.